السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sebelum kita melanjutkan pelajaran sirah, tidak terasa kita sudah memasuki malam berapa ini? 18. Malam 17 malam 17. Baik. Malam 17 Sya'ban. Sya'ban ini merupakan bulan prepare untuk menuju kepada bulan yang lebih mulia, yang lebih afdal, yaitu bulan Ramadan. Persiapan apa kira-kira yang paling utama di bulan ini? Apa persiapannya? Yang paling utama? Daftar menu. Ibu-ibu itu urusan. Nah, yang paling utama persiapannya adalah ilmu. Ilmu apa? Din. Ilmu agama. Apa yang akan Anda isi di bulan Ramadan? Karena kebanyakan kaum muslimin tidak tahu dari Ramadan ini kecuali apa? Puasa. Menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebelum subuh bangun, ambil nasi, pakai abon. Taunya apa? Ya wis itu sahur. Dengar azan maghrib, ya wis buka. Itu saja. Padahal dalam Ramadan ini ada yang namanya Qiyamul Lail. Diisi dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Puasa ada syarat sahnya. Puasa ada kewajibannya kepada siapa. Puasa ada pembatal sunnah-sunnah yang penting untuk dikerjakan. Nah, ini semuanya butuh apa? Butuh ilmu. Nah, mumpung masih ada waktu, ngaji, belajar, membaca, supaya kita siap. Begitu juga Sya'ban ini juga merupakan bulan injury time. Prepare dan injury time. Sisa waktu. Bagi yang masih punya hutang untuk di sahur. Bisa 12 hari, 13 hari. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Kana 'alayya shaum min Ramadan fama astati an aqdhihi illa fi Sya'ban." Dahulu saya punya hutang di bulan Ramadan. Aisyah luar biasa ya. Pelayanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibuk sekali beliau, sibuk cari ilmu dari Rasulullah. Berusaha menjadi seorang istri yang solehah sampai nggak ada waktu untuk membayar utang puasanya.
Kata Aisyah, enggak tersisa bagiku kecuali di Sya'ban, maka saya bayar hutangku. Nah, sehingga Aisyah membayar sisa tanggungan puasa di bulan ini. Nah, begitu pula persiapan yang lain selain ilmu, juga banyak melakukan puasa apa? Puasa sunnah. Terbanyak melakukan ibadah puasa sunnah. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqulu la yuftir. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa sampai kita mengatakan kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuka, puasa terus. Wa yuftir hatta naqulu la yasum. Terus pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berbuka. Sampai kita mengatakan Nabi SAW tidak pernah berpuasa. Nah, wa ma istakmala siyam syahrin qad illa fi Ramadan. Nabi SAW tidak pernah puasa 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu akthar minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat Nabi SAW puasa sunnah yang lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Puasa penuh kapan? Ramadan. Puasa yang paling banyak, gak sampai penuh di bulan Sya'ban. Nah, mau tanya sama antum sekalian, kenapa kok Nabi SAW pilih bulan Sya'ban? Tahu kok semua para hadirin. Monggo Pak. Kenapa kok banyak puasa Nabi SAW di bulan Sya'ban? Nah, kenapa? Melatih, kadamrin, melatih. Bisa itu karena biasa. Kalau sudah biasa melakukan puasa di bulan Sya'ban, masuk Ramadan, dia sudah adaptasi. Ini cerita ya, 5 hari yang lalu. Ada satu ikhwah. Dia baru bisa puasa sunnah Sya'ban. Ya, di hari-hari ini, 5 hari yang lalu kurang lebih. Hari pertama dia puasa, subhanallah di siang hari datang tamu. Ketika dihidangkan makanan, minuman, tamu minum, dia juga ikut minum. Minuman ini kok enak, kata dia. Diminum sampai 2 gelas. Setelah itu dia baru sadar kalau subuhnya dia sahur. Dia baru ingat kalau dirinya apa? Puasa. Ini berarti orang jarang puasa. Kayaknya pertama kali puasa apa? Dia lupa. Ya lagi juga orang kalau memang sudah lama ya tidak berpuasa. Hari pertama itu apa? Capek sekali. Badan rasanya tidak enak semua. Nah, terasa greges. Kayak mau demam. Padahal enggak. Maka dari situ ikhwan fillah kita diberikan jenjang waktu. Ayo dilatih, dimulai dulu startnya di bulan ini. Sehingga apa? Kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan apa? Kita sudah menyesuaikan diri dengan puasa. Ini satu dari sekian sebab. Mungkin sebab yang lain. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kenapa Nabi SAW puasa Sya'ban yang banyak? Ini sama seperti sholat rawatib. Sholat rawatib ini sebagai pengiring yang mengiringi sholat wajib. Maka begitu pula puasa di bulan Sya'ban sebagai pengiring yang akan mengiringi bulan Ramadan. Sebab yang lain juga. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan beberapa waktu. Amalan-amalan kita ini diangkat ke langit. Setahun sekali. Ada kurun waktu 1 pekan. Dalam kurun waktu 1 tahun di bulan Sya'ban. Diangkatnya amalan itu di bulan Sya'ban. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda,
syahrun yaghfalun nas anhu ma baina Rajab wa Ramadan. Ada bulan yang umat manusia itu banyak lupa, banyak lalai, menyia-nyiakan. Bulan itu diapit, bulan kecepit antara Rajab dan Ramadan, yaitu apa? Syaban. Wa huwa syahrun turfa'u ilaihil a'mal ila rabbil alamin. Syaban adalah bulan di mana amalan manusia diangkat menuju Tuhan semesta alam Rabbul Alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu, maka aku cinta, maka aku senang, anturfa amali wa ana shaim, ketika amalanku tersebut diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya pun pada saat itu dalam keadaan apa? Beribadah, dalam keadaan berpuasa. Ini kurun waktu 1 tahun. Kalau per pekan, hari apa? Senin dan Kamis, 2 hari dalam 1 minggu. Nah, Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa al-a'mal fi jum'ati marratain. Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan manusia pada setiap pekannya itu 2 hari, Senin dan Kamis. Fayaghfirullah likulli 'abdin mu'min. Maka pada 2 hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seorang hamba yang beriman. Syaratnya muslim mukmin. Jadi setiap hari Senin Kamis itu diampuni dosa-dosa manusia. Illa, kecuali 1 orang saja. Golongan manusia yang seperti ini enggak dapat ampunan di hari Senin dan Kamis. Siapa itu? Semua kaum muslimin, kaum mukminin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ampunan ini untuk dosa apa? Dosa kecil. Dosa besar butuh tobat. Dosa-dosa kecil dilebur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ampunannya turun pada Senin dan Kamis ketika diangkatnya amalan, kecuali 1 orang saja. Maka bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang terjadi pertengkaran antara dia dengan saudaranya. Tidak saling tegur sapa, saling memutuskan tali silaturahmi, padahal kerabatnya, padahal saudaranya. Maka dikatakan utruku, tinggalkan dia, jangan dikasih ampunan, jangan dikasih rahmat, jangan dikasih maghfirah, hatta yafi'a, sampai keduanya berdamai. Ini loh Islam. Setiap minggu kita dianjurkan tuh apa? Pengapuro, maafkan saudaranya, bersihkan hatimu, lapangkan dadamu. Ingat, Senin, Kamis turunnya apa? Ampunan. Ketika diampuni, amalan-amalan kita diangkat. Nah, ini makanya di antara sebab Nabi SAW berpuasa pada bulan Syaban, diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga persiapan yang lain, ayo buka mushaf. Mungkin 11 bulan kita sibuk masing-masing dengan pekerjaannya, profesinya. Tidak sampai 2 minggu lagi, mushaf yang diletakkan di lemari dikeluarkan, mungkin sudah berdebu, dibersihkan pakai tisu basah. Jangan dikembalikan, ini dibaca maksudnya. Ayo mulai berbisik-bisik dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Salama ibn Kuhail rahimahullah, ketika masuk bulan Syaban, syahrul qurra, beliau mengatakan ini bulannya para qari. Apa itu qari? Bulannya apa? Para pembaca Al-Quran. Begitu pula Amr ibn Qais al-Mulai, seorang alim dari kalangan ulama salaf pada zaman dahulu. Idza dakhala Sya'ban, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, tafarragha li qiraatil Qur'an, meluangkan waktu fokus untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya Abu Bakar al-Balkhi rahimahullah, ulama juga yang lain, mengatakan Rajab
syahru az-zar. Rajab ini bulan menanam. Wa Sya'ban syahru saqil az-zar. Mengairi tanaman. Kapan? Sya'ban. Wa Ramadan hisad az-zar. Ramadan bulan apa? Menuai. Bulan panen. Hasil dari tanaman. Maka mulai digas di bulan Sya'ban. Sekali lagi apa? Prepare, persiapan untuk masuk di bulan Ramadan. Dan jauhi, ini juga penting, menjelang Ramadan, ya wis perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Ini banyak sekali di negeri kita. Di antaranya orang-orang awam mengkhususkan untuk kirim doa kepada leluhur. Nah, kirim doa dikhususkan bulan Sya'ban terakhir kepada nenek, kakek, moyangnya, bapak, ibu. Oleh sebab itu mereka menyebut Sya'ban ini bulan apa? Ruh apa? Apa bulan Sya'ban? Ya, tidak ada orang Jawa tadi sini. Hah? Ruah. Pernah dengar? Nah, ruahan. Nah, ruah sendiri diambil dari kata apa? Arwah. Bagi mereka Sya'ban ini identik dengan kematian. Sehingga membaca surat-surat tertentu lah. Di malam-malam terakhir Sya'ban dikirimkan tuh bapaknya, ibunya berdoa. Berdoa itu kita diperintahkan setiap saat. Oh, kok pelit. Kita tiap hari dikasih nafas sama Allah Subhanahu wa taala, bisa jalan ke sana ke sini. Punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar. Punya lisan bisa berkata, berucap. Ingat Allah cuma di akhir bulan Sya'ban. Ini miskin, ini pelit sekali. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdoa. Nah, jangan jadi manusia yang ketika sempit, ketika sesak dadanya, ketika datang musibah baru ingat Allah. Kalau sudah lapang lupa. Ini miskin ini. Hamba yang pelit. Ini di antara ritual masyarakat yang ada, mereka mengkhususkan akhir Sya'ban untuk kirim doa kepada leluhur. Ini disebut dengan ruahan atau ruah. Nah, begitu juga mungkin mengkhususkan akhir Sya'ban untuk nyadran. Apa itu nyadran? Hah? Nah, mengkhususkan akhir Sya'ban nyekar. Apa itu nyekar? Hah? Ziarah kubur. Ziarah ibunya, bapaknya. Bebas kapan saja. Kalau Anda mengkhususkan waktu menganggap bahwasanya itu adanya fadilah, ini butuh dalil. Coba dicek lagi, dibuka, ada ndak hadisnya dari Nabi SAW? Karena ini urusan gaib, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberitahu Anda? Kalau bukan perantara Nabi SAW. Nah, kalau tidak ada, ya jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Nah, mereka mengkhususkan waktu untuk ziarah kubur. Ziarah kubur kapan saja. Melembutkan hati. Hati kita ini banyak keras, banyak kaku. Datangi kuburan. Akhirnya ingat akhirat Allah Subhanahu wa taala itu yang abadi. Dunia ini bukan terminal terakhir. Nah, kita hanya sebentar di sini. Akhirnya apa? Mengingatkan kepada akhirat. Nabi SAW bersabda, "Zurul kubur tudzakirukumul akhirah." Ziarah kuburlah mengingatkan kalian kepada kematian, mengingatkan kalian kepada akhirat. Kapan saja, enggak ada waktu khusus. Begitu juga apa? Pengatusan. Apa pengatusan? Atus. Mandi di
hari terakhir Sya'ban. Keramas. Mandi wajib. Mandi besar maksudnya. Keramas. Istilahnya pengadusan alias adus. Nah, ini di akhir Sya'ban. Nah, mau malam Ramadan ini pengadusan, adus, keramas. Nah, apalagi masyarakat Jogja ya. Mereka ke Parangtritis, mandi. Kadang ada yang ke kolam renang, campur baur laki perempuan. Alhamdulillah. Nah, ini semuanya tidak ada dalam Islam. Ingatlah ucapan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti sudah saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah niku-niku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan membuat ajaran-ajaran yang baru. Laqad kufitum. Kalian ini sudah dicukupkan. Wong ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang belum kita lakukan. Ini masih ditambah, dikurangi, dimodifikasi, diapakan lagi. Nah, cukup apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidayah. Cukup apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keselamatan. Cukup yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keberuntungan. Cukup yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah siratul mustaqim. Sudah itu saja. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat adil, khalifah sudah pemimpin, alim ulama. Mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa yang menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di atas ilmu, barang siapa yang beribadah di atas kejahilan, kebodohan, yufsid aktsar mimma yuslih, kata beliau, maka akan mendatangkan kerusakan yang lebih banyak, mendatangkan kerusakan yang lebih besar daripada kebaikannya. Yang beribadah kepada Allah di atas kejahilan, bukan di atas wahyu, bukan di atas bimbingan Al-Quran, bukan di atas bimbingan sunnah Nabi SAW, merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Ini ucapan Umar ibn Abdul Aziz. Cukup amalan-amalan tadi. Yang penting untuk kita lakukan sebagai prepare, persiapan untuk menuju kepada bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Qala rahimahullah, berkata Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kita melanjutkan pelajaran sirah. Wa nahadha Abu Talib ibn akhihi ala akmali wajhin. Maka sang paman Abu Talib bangkit untuk memenuhi hak anak saudaranya. Ala akmali wajah, dengan sangat sempurna. Itu siapa? Nabi Muhammad SAW kecil. Nah, wa dhammahu ila waladi. Abu Talib sebagai paman, dia gabungkan ponakannya ini dengan anak-anaknya. Wa qaddamahu alaihim, bahkan Abu Talib selalu melebihkan Rasulullah SAW bahkan daripada anaknya sendiri. Waqtassahu bifadli ihtiramin wa taqdir. Sang paman bahkan melebihkan, mengedepankan Nabi SAW dengan penghormatan dan pengagungan.
Wa dhalla fawqa 40 sanah ya'uzzu janibah, bahkan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 40 tahun menjaganya. Tidak mudah. Dan ini Abu Thalib istiqomah di dalam menjaga ponakan tercinta. Anak ya yatim, sudah enggak punya bapak, enggak punya ibu. Wa yabsut alaihi himayatah, Abu Thalib membentangkan perlindungan kepadanya. Wa yusadiq wa yukhasim min ajli, Abu Thalib berteman, Abu Thalib memusuhi. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Di dalam atau dalam rangka membela kepada beliau. Yang cinta kepada Nabi, dia senangi. Yang membenci Rasulullah SAW, Abu Thalib musuh. Sejak kecil. Bahkan ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir rahimahullah. Ada seorang rawi yang bernama Jahlah atau Jalhumah. Jalhumah ini pernah berkata, "Qadimtu Makkah wa hum fi qahd." Nah, kata Jalhumah, aku pernah datang ke kota Mekah. Ketika saya sampai di sana, dalam keadaan Mekah pada saat itu kering kerontak. Qahd. Faqalat Quraisy. Maka suku Quraisy mereka berkata, "Ya Abu Thalib." Abu Thalib pemimpinnya, kepala suku yang dituakan, dihormati, dimuliakan. Wahai Abu Thalib, akhadhal wadi, lembah ini paceklik, air tidak ada. Wa ajdabal iyal, anak-anak kami kehausan, keluarga kita kekurangan. Fahalumma fastasqi, Abu Thalib, ayo kita istisqa. Minta apa? Hujan. Fa kharaja Abu Thalib wa ma'ahu ghulam. Maka Abu Thalib jalan keluar dari rumahnya yang digandeng siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecil. Faka'annahu syamsun tujunna. Abu Thalib berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah matahari ini tertutup dengan awan. Tidak kenapa? Sinar panas. Tajallat anhu sahabata qatma. Nah, lalu ada awan yang melindungi keduanya. Mereka berjalan, awan itu berjalan. Haulahu ughailimah. Dan Nabi SAW pada saat itu bersama dengan anak-anak kecil yang lain berada di sekeliling Rasulullah SAW. Fa'akhadhahu Abu Thalib. Maka Nabi SAW diambil lagi dari kerumunan anak-anak kecil tersebut. Fa'alsaqa dhahrahu bil Ka'bah. Oleh Abu Thalib, nah, punggungnya Nabi SAW ditempelkan di dinding Ka'bah. Nah, punggung Rasulullah SAW didekatkan ke kiswah temboknya Ka'bah. Waladha bi asbi'ihil ghulam. Abu Thalib kemudian meminta perlindungan dengan menggunakan jari jemarinya Nabi SAW. Wa ma fis sama', kata Jalhumah, qazah. Nah, pada saat itu tidak ada awan gelap di langit. Sekitar awan begitu saja. Tidak ada awan gelap di langit.
Fa'aqbala as-sahabu min hahuna wa hahuna. Tiba-tiba datang awan-awan gelap tersebut dari sana dan dari sudut timur, barat, utara, selatan. Setelah Abu Thalib meminta hujan dengan apa? Zat Nabi SAW. Nah, wa aghdab. Nah, tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Wan fajaral wadi, dan air-air pun membanjiri lembah, membanjiri kota Makkah. Wa akhsaban nadi wal badi, bahkan air hujan pun membasahi tanah lapang dan pelosok-pelosok desa. Wa ila hadza katal Mubarakfuri, kisah ini adalah isyarat Abu Talib hina qala, syair Abu Talib yang sangat terkenal. Syairnya sendiri diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ada dalam Imam Bukhari. Nah, syair yang terkenal, syair yang ma'ruf, Abu Talib berkata, wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi, yang artinya wajah yang putih. Siapa ini? Rasulullah SAW. Yustasqal ghamamu biwajhihi, dijadikan perantara untuk minta hujan. Tamadul yatama, sosok anak yatim. Ismatun lil aramili, sebagai pelindung bagi para janda-janda. Selesai kisah ini. Nah, maka di sini ikhwani afidakumullah barakallahu fikum, mungkin bisa kita ambil beberapa faedah pada cuplikan kisah yang singkat ini. Berarti istisqa itu sudah ada pada zaman jahiliyah. Mereka sudah mengenal ini. Kalau sudah dapat cobaan, mereka tidak meminta kepada Lat, Uzza, Manat, Hubal yang jumlahnya 360 di sekeliling Ka'bah. Bayangkan patung-patung yang besar-besar tersebut 360. Berarti di setiap sudut, setiap kita jalan di situ ada berhala. Mereka malah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu. Tapi ketika dalam keadaan apa? Genting. Tapi kalau dalam keadaan lapang, mereka memintanya kepada berhala. Artinya istisqa itu sudah perkara yang ma'ruf di kalangan Arab sebelum datangnya Islam, dan mereka bertawassul. Nah, berarti boleh bertawassul dengan manusia. Abu Thalib bertawassul dengan Nabi. Boleh? Apanya boleh? Tapi dengan syarat. Masih apa? Masih hidup dan ada. Yang haram dan yang dihukumi syirik bertawassul kepada manusia yang sudah meninggal, atau bertawassul kepada manusia yang nggak ada, ghaib, dipanggil namanya. Di mana dia nggak tahu. Berarti dia memiliki keyakinan bahwasanya manusia tersebut memiliki hak untuk mengatur alam semesta, sehingga dia meminta kepadanya untuk dijadikan sebagai perantara. Ini syirik, ini haram. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ajma'a ahlul ilmi, para ulama sudah sepakat, anna sahabah kanu, bahwasanya para sahabat dahulu yastashfi'un, mereka minta syafaat, wa yatawassaluna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertawassul menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perantara fi hayatihi wa hadratih. Ini penting untuk diberikan garis merah. Nah, banyak orang salah paham sekarang ini. Para sahabat meminta atau menggunakan Nabi SAW sebagai perantara ketika apa? Beliau hidup dan tinggal, berada, ada di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu ketika Nabi SAW sudah wafat dan terjadi kering kerontang, paceklik di kota Madinah, Umar ibn Khattab berkata, Allahumma inna natawassalu ilaika
Kunna natawassalu ilaika binabiyina. Ya Allah, dulu kita bertawassul mengambil perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepadamu air hujan. Fatuskina, dan engkau memberikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina. Adapun pada saat ini kita bertawassul menjadikan perantara paman Nabi kita. Karena Nabi SAW apa? Sudah wafat. Mereka menggunakan apa? Jalur kerabat yang paling dekat. Yang dipanggil adalah Abbas. Paman Nabi SAW masih hidup. Maka diperintahkan Abbas untuk berdiri. Ayo Abbas, minta sama Allah Subhanahu wa taala air hujan. Maka Abbas meminta dan Allah Subhanahu wa taala guyurkan hujan. Boleh bertawassul dengan manusia, mungkin orang alim atau siapa. Dengan syarat dia hidup dan ada. Zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan, beliau menjadi khalifah, ajdzab Syam, kekeringan, paceklik melanda negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang pecah-pecah ya, ada Yordan, Palestina, Syria, kemudian apalagi Libanon. Itu dulu Syam, satu negara, satu kesatuan. Nah, pada zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan, beliau langsung meminta kepada siapa? Sahabat yang mulia. Ada yang tahu? Dapat hadiah. Yang bisa jawab. Hadiahnya diambil dari takmir masjid. Hah? Tidak. Bukan Bilal. Siapa? Bilal sahabat yang mulia, tapi lain. Muawiyah Amirul Mukminin pada saat itu khalifah. Meminta kepada, tak jawab dulu. Sebelum kita nanti dituntut sama kami. Yazid ibn al-Aswad al-Jarashi. Yazid ibn al-Aswad al-Jarashi. Kata Muawiyah, Allahumma inna natawassalu ilaika bi khiyarina ya Rabb. Ya Allah, kita akan meminta perantara manusia terbaik antara kami. Kum ya Yazid. Wahai Yazid, ayo kamu bangkit berdiri. Irfa yadai, angkat kedua tanganmu. Maka Yazid berdiri berdoa, wada'an nas, umat manusia yang lain pun ikut berdoa, hatta suhu, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengguyurkan kepada mereka air hujannya. Allahu akbar. Nah, maka di sini Abu Thalib bertawassul dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh. Dan ini disyariatkan apa? Dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Maka dengan ini pula, ikhwani hafizahumullah, adanya juga syariat istisqa. Apa sih istisqa? Minta hujan. Nah, kapan istisqa? Ya ketika hujan lama sekali tidak kunjung datang atau sumber-sumber air sudah mengering, gak keluar. Sudah buntu, gak keluar pokoknya. Karena keringnya. Nah, dan istisqa secara keumuman ini bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, masing-masing doa-doa sendiri. Ya Allah, asqina, ya Allah kasih kita hujan. Ya Allah kasih kita hujan. Cara yang pertama. Cara yang kedua, minta di rakaat terakhir setiap sholat. Dalam satu keadaan, paceklik, orang sudah butuh dengan air. Doa di rakaat terakhir setiap sholat 5 waktu setelah dia bangkit dari rukuknya berdoa. Alias kunut. Karena dalam keadaan genting, manusia butuh dengan air. Kunut. Minta pertolongan dari Allah. Yang ketiga, di khutbah Jumat, khatib akhir khutbah minta, ya Allah bersama kaum muslim berdoa. Turunkan kami hujan. Ini istisqa. Cara yang keempat, yang terakhir, sholat. Berarti apa? Keluar. Tanah lapang. Mengajak kaum muslimin. Doa bareng. Nah, cara yang keempat ini, ikhwani hafizahumullah, cara yang paling maksimal. Nah, dan dianjurkan sebelum keluar ke lapangan,
kaum muslimin taubat nasuha. Nah, dianjurkan untuk taubat nasuha. Karena musibah apapun itu semua dari apa? Dosa-dosa kita. Dianjurkan juga untuk bersedekah sebelum keluar lapangan, karena sedekah itu meleburkan dosa sebagaimana api, sebagaimana air yang melenyapkan api. Itu dengan bersedekah. Begitu pula juga dianjurkan oleh sebagian para ulama untuk berpuasa. Sebagian ulama mereka menganjurkan untuk berpuasa. Nah, kenapa? Karena keumuman dalil. Nabi SAW bersabda ada 3 golongan yang doa mereka mustajab. Di antara yang disebutkan apa? Da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti doanya mereka mustajab. Kan memang ini yang diharapkan. Mustajabnya doa. Dengan itu kemudian Allah SWT terima, diberikan kepada mereka air. Nah, maka keluar ke tanah lapang, menjalankan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa itu beda dengan sholat Jumat. Sholat istisqa itu sholat dulu baru apa? Khutbah. Nggak ada azan, nggak ada iqomat. Maka sholat dulu. Nah, sholatnya 2 rakaat sesuai dengan sholat Id. Bacaannya jahar. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Nah, kemudian setelah itu berkhutbah. Nah, setelah khutbah baru berdoa. Doanya apa? Menghadap kiblat. Kalau salat Jumat gimana? Doanya ke kaum muslimin, ke makmum. Kalau salat istisqa membelakangi makmum, salat menghadap atau doanya menghadap kiblat. Maka Nabi SAW hawala rida'ahu, surban Nabi SAW dibalik, yang surban di kanan dijadikan ke kiri, yang di kiri dijadikan ke sebelah kanan. Wa asyara bi dhahri kaffihi ila sama. Bahkan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya hatta yura bayadhu ibtayhi, sampai terlihat putih ketiaknya, dan beliau membalik pula tangannya. Nah, kalau doanya apa? Biasanya kita kalau angkat doa dengan begini kan. Kalau istisqa, punggung tangan ke atas. Kata para ulama, hikmahnya apa? Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan hujan untuk turun. Makanya seperti ini. Berdoanya seperti ini. Jadi punggungnya tangan diarahkan ke langit, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan hujannya turun dari atas langit. Wallahu taala a'lam. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi